Kalau rampung sepenuhnya ya mungkin masih lama ya Mbak ya. Tapi untuk 2024 itu pusat pemerintahan di KIPV itu Istana Presiden sudah siap, kantor-kantor kementerian lembaga sudah siap, ASN juga sudah siap. Selamat datang kembali di program Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya Martina Piranti yang akan menemani Sobat Bina Marga berbincang dengan narasumber kita kali ini. Di sini kita akan membahas berbagai hal tentang progres pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia. Sobat Bina Marga, di episode sebelumnya kita banyak membahas mengenai persiapan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga. Banyak hal menarik lainnya yang akan kita gali di episode kali ini, yaitu mengenai pembangunan di ibu kota negara yang baru di Provinsi Kalimantan Timur. Kembali hadir bersama saya Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bapak Insinyur Junaidi MT. Halo Pak Jun. Halo. Kembali lagi nih Pak bersama saya di episode selanjutnya mengenai IKN. Gitu, ya sebelum Pak. Itu mungkin saya sapa. Betul Pak, sapa lagi halo, Pak sahabat Bina Marga, selamat mendengarkan lagi ya diskusi kami dengan Mbak Tina ini, asik sekali nih. Banyak sekali pertanyaan dari Mbak Tina. Perbincangan ini seru nih Pak, karena masyarakat dan juga Sobat Bina Marga pastinya, apalagi kalau udah dengerin episode sebelumnya nih Pak, pasti makin penasaran tentang IKN nih Pak. Siap. Nah tadi tuh kita sudah banyak berbincang ya Pak. Terus tadi di episode sebelumnya Bapak membahas tentang teknologi-teknologi yang dipakai ya Pak untuk di IKN. Nah Pak, kita akan gali lebih lanjut ya Pak tentang teknologi itu. Di episode sebelumnya dijelaskan tentang Immerse Tunnel Pak. Apa sih Pak Immerse Tunnel itu Pak? Oh ya, jadi Immerse Tunnel ini terowongan bawah laut. Jadi bawah laut ya, jadi terowongan terendam, tepatnya terowongan terendam. Kemarin kami sempat meninjau langsung bersama Pak Menteri, Pak Dirjen juga dengan ada Pak Direktur Bina Teknik ya, langsung ke Busan, Korea. Itu persis itu di sana ada konstruksi Immerse Tunnel. Kita banyak belajar juga ya, banyak membandingkan bagaimana proses pembangunan di sana. Jadi dari situ kita bisa dapat bayangan lah terkait Immerse Tunnel. Jadi Immerse Tunnel ini nanti membangun tunnel di dasar laut. Itu nanti akan digali seperti membuat parit, itu nanti baru kita taruhkan, letakkan bangunan tunnelnya di atas laut tersebut. Tapi digali dulu supaya clearance muka laut itu tidak terhalang oleh tunnelnya sendiri. Dan itu menurut kami itu sangat sesuatu pekerjaan yang sangat menantang. Sebagai insinyurnya tentunya keingintahuan kita itu sangat tinggi sekali. Seperti apa sih kalau negara lain bisa, kenapa kita tidak? Kenapa kita nggak coba ya? Iya, karena membangun tunnel di atas permukaan tanah aja cukup sulit ya Pak. Ini betul. Di bawah laut. Betul. Memang tentu tidak mudah ya membangun Immerse Tunnel tersebut, tetapi kita akan berusaha karena ini kebanggaan kita semua, kebanggaan kita sebagai anak bangsa apabila kita bisa membangun sebuah teknologi yang high teknologi ya. Nah, kalau jembatan kita udah biasa nih, terowongan bawah laut belum ada. Nah, kapan lagi kita bisa terobosan baru ini ya? Betul, kira-kira seperti itu. Kenapa sih Pak harus menggunakan teknologi Immerse Tunnel ini Pak? Banyak pertimbangannya. Yang pertama untuk high teknologi tadi. Jadi kita smart city ya tentu harus didukung juga dengan infrastruktur yang canggih juga. Jadi yang untuk mendukung itu. Terus juga nanti pertimbangannya lain tuh untuk justru kita untuk menjaga lingkungan. Nah, di situ banyak sekali hewan-hewan itu karena di situ banyak hutan konservasi. Jadi ada hewan di situ yang sejenis monyet gitu, monyet Belanda istilahnya itu bekantan namanya. Itu harus dilindungi dan itu sangat
sensitif monyet itu, tidak mau dia terganggu suara. Jadi kita justru salah satunya untuk menjaga habitat itu supaya jangan terganggu. Sehingga apabila kita membangun itu di bawah laut, pertama kita tidak merusak lingkungan di sana. Kan bayangkan kalau tiap hari ada noisy, ada kesibukan di situ kan pasti semua hewan yang di sekitar sana akan lari bertebaran. Ya, betul. Jadi kita lewat bawah sehingga di alam di atasnya juga ya seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal ada kehidupan di Bawah ya. di bawah seperti itu. Pak, untuk konstruksi dari Imers Tunnel ini Pak, kapan sih Pak rencananya akan dimulai? Kita saat ini sedang melaksanakan pembuatan basic design. Jadi basic design itu kita ngambil data tanah, data-data penunjang lainnya, seperti data kedalaman laut. Jadi kita ambil semua data-data itu. Setelah punya data basic desainnya, baru nanti kita akan melaksanakan pembangunannya. Begitu juga FS-nya sedang dilaksanakan ini. Kita kerjasama dengan Korea juga untuk melaksanakan feasibility study-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau untuk target selesainya Pak? Kalau kita membangun, taruhlah kita di basic design kita ini bisa cepat selesai dan kita bisa lelangkan di 2023. Perkiraannya kalau berkaca dari pengalaman negara lain itu bisa 3 tahun bisa selesai. Oh, jadi sekitar 3 tahun untuk proyek pengerjaannya ya Pak? Iya, artinya bisa dimanfaatkan. Jadi 2026. Sementara 2024 sudah harus siap. Makanya tadi kita tidak jalur lurus, kita tunda dulu untuk menyelesaikan pembangunan Imers Tunnel-nya, tapi kita langsung ke junction-nya membelok ke Pulau Balang. Karena pembangunan ibu kota negara ini kan bukan cuma sampai 2024, tapi targetnya dari 2022 sampai 2045. Jadi hampir 20 tahun lebih ya. Seperti itu, negara-negara lain juga membangun ibu kota, pemindahan ibu kota itu membutuhkan waktu di atas 20 tahun. Iya, karena banyak yang harus dipersiapkan itu ya. Iya, betul. Oke. Bapak, mengenai aksesibilitas dari provinsi-provinsi di sekitar Kalimantan Timur Pak untuk menuju ke IKN itu seperti apa sih Pak? Jadi yang aksesibilitas yang ada sekarang, kalau dari Samarinda, Balikpapan maupun dari Penajam itu sudah ada jalan akses. Terus supaya jalan akses tersebut menjadi layak, itu tadi kita buat jalan tol tadi melalui Pulau Balang. Juga nanti ke depan kita akan lebarkan jalan dari Petung, dari Penajam Pasir Utara. Itu kan sudah ada jalan provinsi existing dan sekarang sudah menjadi jalan nasional. Oh, sudah jadi jalan Sudah, nasional. jadi kita membangunnya tidak ragu-ragu lagi karena sudah jadi jalan kita, sudah jadi tanggung jawab Bina Marga ya. Bina Pak? Marga. Terus juga untuk pembangunan ke depan tentunya kita konektivitasnya bukan sekedar di sekitar IKN. Kita tidak ingin juga ada limitasi di IKN ini sehingga menjadi daerah terisolir. Iya, Dia harus terbuka kan, makanya kita ada program pembangunan jalan Outer Ring Road dan Inner Ring Road. Jadi Outer Ring Road itu semua nanti dari segala sisi, dari segala jalan-jalan konektivitasnya berhenti di Outer Ring Road tersebut. Jadi untuk menuju ke Inner Ring Road, ke wilayah KIPP-nya, nanti dia kendaraan-kendaraannya sudah berubah. Mungkin kendaraan listrik, kendaraan yang emisi karbonnya rendah. Jadi kendaraan-kendaraan untuk membawa logistik nanti yang ke depan, membawa material-material berat, dia stop di Outer Ring Road. Nggak masuk ke dalam dia. Supaya menghindari jangan crowded di dalam ibu kotanya sendiri. Oh iya, sudah Seperti ada jalurnya itu. ya Pak. Dan dari sisi yang seperti saya sebutkan tadi, itu sisi selatannya, Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, itu yang notabene sekarang yang baru, yang punya perkembangannya bagus. Selebihnya di Kutai Barat, yang Kutai Barat itu juga posisinya melingkar di IKN, tapi masih sangat jauh tertinggal. Mahakam Ulu, itu juga berada di dekat sana, masih sangat jauh tertinggal.
ini yang butuh kita ke depan ini, kita buat sistem jaringan jalan yang menghubungkan bukan cuma antara kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, tapi terkoneksi dengan Kalimantan lainnya. Pertama kali ibu kota negara ini disahkan undang-undangnya, Pak Presiden mengultimatum ya waktu itu, menyampaikan bahwa yang pertama harus tersambung ini adalah konektivitas antar provinsi di Kalimantan. Di Kalimantan. Nah, jadi nanti untuk menuju ke IKN tersebut kita akan memperbaiki jalan-jalan ke perbatasan, yang nanti jalan ke perbatasan itu nanti akan langsung menghubungkan ke Kalimantan Barat, ke Kalimantan Utara, dan bahkan ke Long Apari, itu wilayah Malaysia. Nah, jadi begitu. Perdana Menteri Malaysia pertama kali datang, karena dia tahu ini negara kita ini bersentuhan dengan negara dia. Malaysia, ya betul. Iya, tidak ada batas lagi. Kalau Jakarta kan dibatasin laut. Iya. Kalau sekarang langsung. Jadi mereka juga tentunya faktor-faktor pertahanan, faktor yang lain-lain, hal lain yang kemungkinan untuk mengembangkan bisnis dari Malaysia sini, mereka mencari peluang juga. Dan kita juga harus berbenah. Makanya program Bina Marga adalah membenahi jalan-jalan perbatasan. Kita akan menuntaskan jalan perbatasan tersebut supaya langsung terkoneksi ke Kutai Barat, dan nanti Kutai Barat itu nanti langsung kita akan rencanakan membangun shortcut langsung menuju ke Outer Ring Road. Ya, KIVV. Jaraknya sangat dekat. Apabila nanti jalur-jalur perbatasan ini tembus dan shortcutnya juga langsung sampai ke ibu kota negara, kalau dibandingkan jalan existing sekarang dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju ke Kalteng, menuju ke Kalsel, sampai ke Kaltim itu 1.700 kilo. Tapi kalau dia nanti jalan perbatasan kita tuntas, shortcut kita buat, itu sampai cuma 1.000 aja. Jadi selisihnya hampir 700 kilo. Jadi kan begitu banyak efisiensi. Iya, waktunya, jarak efisiensi tempuhnya. Waktu, betul. Jadi dan itu juga untuk membuka keterisoliran kabupaten-kabupaten di sekitar. Dan juga nanti ada Port Estate. Port Estate ini kan dibangun di Kalimantan Tengah. Itu sudah dibangun tempat-tempat daerah pertanian, jalur-jalur transportasinya untuk menuju akses ke sana juga sudah dibangun Bina Marga. Dan nanti kita harapkan pangan itu tidak semua disuplai dari luar pulau. Jadi bisa dari Kalimantan sendiri bisa Mandiri, ikut membantu. Ya, tidak semua mengharapkan dari Pulau Jawa atau Pulau Sumatera, pulau-pulau lainnya. Jadi semua nanti kalau ada shortcut yang kita bisa bangun dari Port Estate di Kalimantan Tengah bisa lebih cepat ya. Langsung menuju ke ibu kota negara. Jadi aksesibilitas ini juga berpotensi mengembangkan seluruh wilayah di Kalimantan, ya Pak. Jadi seperti Pulau Jawa kan memang tidak hanya Jakarta ya Pak yang berkembang. Surabaya, Yogyakarta semuanya cukup sama ya Pak pemerataan perekonomiannya. Dan ini memang sudah lama menjadi PR juga bagi pemerintah ya Pak, bagaimana mengembangkan Kalimantan secara keseluruhan. Itu ya Pak. Oke Pak, kalau untuk menambah kelancaran Pak dari sisi transportasi dari dan menuju IKN, ada rencana pembangunan jalan bebas hambatan Pak menuju IKN? Ada, itu tadi yang tol tadi. Jadi tol yang KPI-nya 30 menit tadi dengan jalan yang melalui Pulau Balang itu yang 45 menit lah sudah sampai. Jadi itu yang pertama kali. Yang kedua nanti kita akan bikin jalan Outer Ring Road, jalan yang mengelilingi, jalan Inner Ring Road. Yang Inner Ring Road itu nanti sendiri akan terhubung dengan shortcut yang menuju ke Kabupaten Tenggarong, ke Samarinda, ke Balikpapan, melingkar dia. Nah, apabila ini semua sudah jaringan jalan ini yang sudah terwujud, insya Allah ibu kota negara di Kalimantan ini akan makin maju, makin berkembang, jadi bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti yang diharapkan. Iya, seperti itu ya Pak. Pak, kalau untuk yang tadi nih Pak, jembatan di IKN nih Pak, ada nggak sih nanti rencananya pembangunan infrastruktur jembatan yang ikonik? Ada, selain yang tadi itu Pak? Ada. Jadi jauh-jauh hari juga dulu kita sudah berandai-andai nih, kita
harus punya, karena kita banyak sungai juga ya, harus punya jembatan-jembatan yang agak menarik ya, bisa dijadikan ikon juga yang cantik lah. Sehingga waktu itu di jembatan Bina Marga melaksanakan sayembara apa itu untuk pembuatan jembatan yang ikonik, jembatan Desainnya ya Pak? desainnya. Oke. Jadi yang diikuti oleh banyak nih para desainer, termasuk dari universitas-universitas, dan alhamdulillah ini dari staf saya nih, Satker Ula Balang, dia ikut juga dan dapat juara 2. Oh, menang juga ya Pak? Menang. Nah itu nanti sebagai hadiahnya jembatan ikonik itu yang kita desain, kita rencanakan itu akan dibangun. Jadi namanya jembatan Dirgahayu. Oh, Dirgahayu. Ya, lokasinya dekat-dekat Ula Balang itu. Jadi di sungai di sekitar sana, Sungai Wen namanya, nanti kita akan bangun jembatan yang ikonik. Begitu juga di dalam kawasan KIPV sendiri nanti akan dipisahkan oleh semacam apa ya, lembah-lembah seperti itu. Nanti juga kita akan rencanakan membangun jembatan-jembatan ikonik juga itu untuk menghubungkan antar distrik supaya orang berada di dalam itu nyaman dan indah gitu. Jadi konsepnya bukan cuma Green City, Blue City, karena nanti akan ada danau di situ, ada embung-embung yang di itu, ada jembatannya, ada plaza terbuka. Plaza maksud saya ini ya bukan plaza mall ya, bukan tapi ya, Pak. tempat ruang terbuka hijau yang Ruang bisa terbuka di hijau. tempat untuk kongko-kongko. Kan zaman sekarang ini ya semua bisa sambil ngetik, sambil main internet. Betul. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi desain-desain jembatan itu nanti sebagian akan diadaptasi dari hasil pemenang desain jembatan yang sudah ada ya Pak? Betul, ya. Oke. Jadi pemenang-pemenangnya akan kita bangga juga tuh ya Pak, pasti mereka ya, desain mereka, wah udah ada nih jembatan hasil desain saya di ibu kota negara baru. Kalau nggak salah dulu yang kedua itu juga yang juara 2-nya itu dari UI ya Pak. Oh oke. Sorry, yang kita tadi juara 1. Oh juara satunya juara justru 1, ya Pak? Kita juara 2 dari UI, dari 3-nya ada Pak. Itu nanti akan kita bangun semua. Oh gitu, akan diadaptasi desainnya ya Pak. Mungkin juga nanti kalau kita pakai desainnya tentu kita akan ada semacam penghargaan karena desainernya kan harus diapresiasi ya Pak. Mungkin bisa juga Pak diundang ke sana ya Pak, siapa tahu ya Pak. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Pak ya semuanya. Siap Pak. Oke. Bapak, kalau untuk rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di IKN, kapan sih Pak rencana untuk rampung sepenuhnya? Kalau rampung sepenuhnya ya mungkin masih lama ya Mbak ya. Tapi untuk 2024 itu pusat pemerintahan di KIPV itu Istana Presiden sudah siap, kantor-kantor kementerian lembaga sudah siap, ASN juga sudah siap. Yang akan secara bertahap dibangun itulah lokasi-lokasi misalnya pendidikan, klaster pendidikan, klaster pendidikan, klaster kesehatan, itu sudah ada. Tahapannya itu sampai kalau klaster pendidikan dan kesehatan itu sampai tahun 2030. Sampai 2024 ini spesial untuk Istana Presiden, Kementerian Lembaga, mungkin Hankam juga, gedung-gedung itu, DPR juga, itu insya Allah kita akan bertahap dibangun. Tapi yang 2024 itu tadi yang saya sebutkan tadi. Yang sudah pasti ya target yang harus dipenuhi awal ya Pak. Dan uniknya pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden ini melalui sayembara. Jadi ada sayembaranya juga Pak. Ada sayembara. Jadi yang desain-desain yang terbaik itu yang dipilih juga ya, dipakai. Jadi DPR pun disayembarakan. Karena supaya ide-ide dari semua anak bangsa ini mana yang terbaik itu yang kita akan kita pakai. Iya, benar-benar diapresiasi. Jadi dari kita untuk kita ya Pak. Betul. Iya, apalagi ini ibu kota negara baru. Jadi pasti butuh juga memang masukan ya Pak dari masyarakat nih, kan banyak nih sebenarnya nih, apalagi mungkin Sobat Bina Marga juga mau ikutan, bisa dicari tahu ya Pak informasinya. Pasti butuh juga nih masukan, entah desain, apa ya Pak yang bisa diaplikasikan nantinya di ibu kota negara baru ya Pak. Betul Mbak. Seru nih Pak, menarik sekali nih Pak. Jadi saat ke sana
bisa lihat, wah itu desain jembatan saya Ya, gitu ya Pak. betul, Oke, betul, bangga Mbak. banget ya Pak. Oh ya Pak, nih yang terakhir nih Pak, pastinya kan Bapak selama ini tuh sudah sering ya Pak berkeliling, bersosialisasi dengan Mhm, masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur iya, dan juga pemangku kepentingan yang ada. Pak, apa sih Pak harapan terutama juga dari masyarakat di sana atas pembangunan IKN ini Pak? iya. Jadi kalau masyarakat Kalimantan Timur dan semua Kalimantan tentunya, yang jelas mereka itu sangat mendukung, sangat senang sekali. Karena suatu kebanggaan ya. Maka mereka tuh berpikir begini, dulu 500 tahun lalu itu sudah ada kerajaan Kutai. Itu kerajaan tertua di Indonesia. Betul Pak. Bayangkan 500 tahun lalu itu sudah ada kerajaan, sudah ada kehidupan yang apa? Yang terhubung dengan dunia luar. Dan sekarang ini jadi ibu kota. Jadi mereka merasa apa ya? Ini seolah-olah mereka merasa, oh ini kalau begitu ini mungkin sejarah yang peradaban ini nih balik ke kita. Bangga ya Pak. Iya, jadi wajar aja kan dia kerajaan tertua juga. Kalau besok-besok ini jadi ibu kota negara ya wajar juga. Artinya 600 tahun lalu tuh sudah ada Berdiri. kehidupan, sudah ada yang apa ya, sudah ada apa kerajaan, sudah ada suatu pemerintahan yang besar di situ. Iya betul. Dan harapan mereka, Mbak, mereka itu sangat berharap daerah-daerah di sekitar IKN ini ikut berkembang. Mereka itu ingin maju bersama. Bahkan mereka tidak begitu suka kalau dibilang kota penyangga. Oh iya, Dia maunya seolah-olah jadi, hanya secondary ya Pak ya? iya, dia maunya jadi kota mitra. Iya betul. Jadi makanya nanti kita akan membuat shortcut-shortcut yang kemungkinan akan bisa lahirnya TOD-TOD, Transit Oriented Development baru, tempat-tempat pusat kegiatan baru di sekitar sana. Karena kenapa? Di sekitar Outer Ring Road sendiri, itu di wilayah IKN tersebut, kita tidak boleh membangun sembarangan, karena cuma 68% itu kan hutan. Daerah infrastruktur cuma 12%. Nah, selebihnya ruang terbuka hijau. Nggak boleh kita jangan membayangkan seenaknya bisa membangun rumah, bisa membangun. Nanti mungkin juga akan ada smart village juga yang rumah-rumah yang ada di sekitar sana, yang masyarakat yang dulu sudah ada di sana, mungkin kita akan bangun rumah-rumah masyarakat tuh kita bentuk sedemikian rupa sehingga menarik dengan tanpa mengusir masyarakatnya untuk keluar dari sana. Ada yang di apa ya, dilestarikan lah seperti Iya, itu. dilestarikan ya. Seperti itu. Dan mereka ingin nanti daerah mereka juga ikut berkembang karena banyak sekali potensi-potensi daerah itu yang belum dikembangkan di Kalimantan Timur ini. Jadi selama ini relatif cuman tambang doang. Ke depan, kalau ini sudah ada jadi ibu kota, sudah ada pertumbuhan dan pusat kegiatan barang dan jasa, cepat atau lambat pertambangan itu akan hilang. Oh iya. Semua orang akan berbisnis, ikut apa restoran atau hotel, semua akan hilang itu. Perkebunan sawit juga pasti nanti akan ada masanya habis dia. Jadi kita akan buat konsep sendiri nanti daerah-daerah mana yang akan kita kembangkan untuk mensuplai buah-buahan, semua. Itu semua karena hambatannya karena konektivitas yang belum mendukung. Insya Allah kalau nanti Bina Marga sudah membangun jalan-jalan jaringan jalan yang bagus di sekitar IKN tersebut, insya Allah Kalimantan Timur tuh akan cepat sekali majunya. Dan tentu saja konektivitasnya langsung ke provinsi lain. Jadi bukan Kaltim saja yang maju, Kalsel akan maju, akan ada kereta api yang menuju ke sana. Kalimantan Barat juga akan ada jalan shortcut baru yang langsung Kalimantan Barat tuh banyak sekali hasilnya. Iya, betul. Sayuran semua. Saya 2 tahun di sana. Jadi saya tahu. Tapi dia untuk membawa semua barang-barangnya dibawa ke luar pulau. Karena kalau dia mau bawa ke sini jalannya jauh. Iya. Susah. Apabila ini Kaltim sudah terbuka, sudah terisolasiannya sudah terbuka, jaringan-jaringan jalan kita sudah bagus untuk menuju ke ibu kota negara, insya Allah Kalimantan Timur ini akan maju
Dan kalau Kaltim maju tentunya Indonesia juga akan maju Ya, karena betul semua Pak. akan Akan berimpact ya semuanya ya Pak. betul Oke. kira-kira Ya, gitu jadi Mbak sebenarnya Tina. masyarakat Kalimantan pada umumnya juga tidak perlu khawatir ya Pak. Pasti secara bertahap semua Iya, akan desain sedemikian rupa betul, ya Pak oleh betul Mbak. pemerintah. Saya berapa kali jadi narasumber. Kalau seminar-seminar saya selalu ikut karena saya ingin menyampaikan program kita bahwa pemerintah itu sudah jauh berpikirnya. Jadi jangan berpikir nanti oh di KIPP saja yang bagus, di kabupaten-kabupaten lain Tidak tidak gitu ada ya Pak. pembangunan, tidak. Bahkan nanti saya dari Bina Marga sendiri hampir semua jalan kita yang rusak-rusak itu sudah terprogram dengan proyek-proyek multius. Oke. Jadi kan lucu nanti kalau kemantapan jalan Kaltimnya rendah, Iya, padahal betul. lokasi ibu kota negara. Iya. Jadi Pak Dirjen, Pak Menteri juga concern untuk memperbaiki Kaltim ini. Iya. Pak, sebelum kita tutup episode kali ini, Pak, Siap. boleh dong Pak pesan-pesan yang bisa disampaikan ke Sobat Bina Marga ataupun insan PUPR ya, Ya, ASN pada umumnya. Nggak usah khawatir tentang pindah ibu kota negara siap. baru nih Pak. Boleh Pak disampaikan Pak? Halo Sobat Bina Marga semua, teman-teman semua. Kami dari Kalimantan Timur mengundang teman-teman semua untuk jangan segan, jangan takut pindah nanti ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu nanti juga ke depan akan menjadi kota besar, aksesnya juga akan mudah, dan akan menjadi smart city. Jadi mau chatting-chattingan dengan teman dengan itu mudah. Jadi jangan membayangkan Kaltim itu nanti kota yang sepi, yang apa ya, enggak. Nanti insya Allah teman-teman semua nanti kalau sudah di sana pasti akan kerasan. Karena terus terang Mbak, dari sudah berapa kali saya pindah dari provinsi satu ke provinsi lain, di Kalimantan Timur khususnya di Balikpapan itu kotanya sangat rapi, Iya. sangat menyenangkan. Rapi. Demikian teman-teman semua. Iya baik, terima kasih Pak Junaidi. Untuk Sobat Bina Marga boleh tuh tadi apa yang diberikan, diinformasikan oleh Pak Junaidi itu menjadi informasi baru. Selama ini kan Pak kita hanya mendengar tuh dari sisi memang pembangunannya aja ya Pak. Betul. Tapi ternyata pembangunan ini menarik semua dengan Ya. smart city, dengan semuanya akan penuh hijau, biru, Iya. danau-danau ya Pak. Iya. Pasti semuanya akan membuat masyarakat nantinya akan lebih kerasan di ibu kota negara baru Betul. ya Pak. Baik Pak Junaidi, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya dibincang jalan dan jembatan program kita kali ini. Dan Sobat Bina Marga, menarik sekali perbincangan di episode kali ini. Jangan lupa kita akan bertemu lagi di episode-episode lainnya hanya di program Bincang Jalan dan Jembatan. Jangan lupa follow, like, dan komen media sosial PUPR_Bina Marga. Saya Martina Piranti undur diri. Tetap semangat menyambung negeri.